Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah dan memuji nama memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pagi hari ini dan kita berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus atas semua yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kami sekali lagi mendapatkan kesempatan Tuhan untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin kami Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami Yesus. Hadirat-Mu yang hadir dalam ibadah kami Tuhan, berkati kehidupan kami Yesus, Engkau yang tolong setiap kami. Terima kasih Allahku, kami mulaikan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya Engkau yang mimpin Tuhan. Terima kasih Yesusku, doa ini kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku akan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mana tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub. Dia memerdekakan jiwa kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Sama-sama dengan saya, tepuk tangan di atas kepala-Mu. Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
padamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Dia sumber harapan kita, amin. Haleluya, haleluya. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kalau di hari-hari ini, di saat negara kami memperingati hari kemerdekaan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, yang mampu memerdekakan kami lebih dari apapun. Engkau memerdekakan jiwa kami, bahkan Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan tenang, kami rasakan damai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, dan kami siap dengarkan firman Tuhan. Kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kepala gereja, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bertakhta di dalam kerajaan sorga, dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini 16 Agustus 2020, kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tentu dengan tetap ikuti anjuran pemerintah, dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tes suhu badan. Nah, dihimbau jemaat yang hadir pada ibadah yang pertama untuk tidak hadir dalam ibadah yang kedua, mengingat batasan jumlah hadir. Ibadah ini tetap direkam dan disiarkan secara online pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tema khotbah hari ini adalah merdeka atau mati. Merdeka atau mati.
Ayat pokok kita terambil dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 yang berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara bicara tentang merdeka, kata merdeka mengandung pengertian sebagai berikut. Merdeka artinya berdiri sendiri atau bebas dari penjajahan. Atau bebas dari tekanan dan tidak terikat dengan. Nah, kita mengerti negara kita Indonesia yang kita kasihi telah merdeka dari penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan besok pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, negara kita telah 75 tahun merdeka. Selama 3,5 abad, Belanda menjajah negara kita, dan 3,5 tahun negara kita dijajah oleh Jepang. Tidak sedikit para pahlawan kita yang gugur membela negara yang kita kasih. Nah, untuk mencapai sebuah kemerdekaan, tentu harus ada semangat dan tekad untuk merdeka. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan buat rahmat-Nya yang Tuhan berikan kepada negara kita. Kembali dalam pengertian kata merdeka, itu bebas dari penjajahan atau berdiri sendiri dan tidak terikat dengan. Dan kita melihat maka orang-orang tua kita dulu yang hidup dalam zaman penjajahan, pasti alami pahit getirnya kehidupan. Diperhamba, ditekan, diintimidasi oleh penjajah. Jadi tidak ada kebebasan hidup dalam penjajahan. Yang jelas, yang pasti akan membuat hidup tidak ada damai. Sebab apa? Karena terikat dengan penjajah. Tidak ada kebebasan, tidak ada sukacita. Yang hanya adalah penderitaan, ditindas, diintimidasi, diadu domba dan sebagainya. Bangsa Israel pernah alami perbudakan. Dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 di situ dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi kita tahu bangsa Israel mengeluh karena perbudakan. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Artinya tidak ada lagi sukacita hidup dalam penderitaan, dalam penjajahan. Tidak ada damai seperti sebelum alami penjajahan oleh Mesir. Jadi saudara, dalam sebuah perbudakan kita tahu bahwa yang berkuasa adalah yang memperbudak. Yang diperbudak harus tunduk dengan apa yang dikatakan yang memperbudak. Sekali lagi, dalam sebuah perbudakan, yang berkuasa adalah yang memperbudak. Sedangkan yang diperbudak harus tunduk dengan apa yang dikatakan yang memperbudak. Alkitab juga menjelaskan itu dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi saudara lihat kepada siapa seseorang menyerahkan diri. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan. Begitu juga kalau orang Kristen menyerahkan diri kepada dosa, maka dosa akan memperhamba dia. Maka hati-hati dengan hidup ini. Jangan berikan dirimu terus hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kembali kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 5 di situ dijelaskan ayat 15 dan ayat yang ke-18. Keluaran pasal 5 ayat 15 dan 18. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun
dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Kita bertanya mengapa para mandur Israel, orang Israel yang diangkat oleh Fir'aun menjadi mandur, menjadi kepala untuk memimpin kerja paksa, kerja rodi kepada bangsa Israel. Lalu mereka menghadap kepada Fir'aun. Kenapa para mandur Israel menghadap kepada Fir'aun? Karena adanya ketetapan baru bahwa mereka harus tetap membuat batu bata yang telah ditetapkan, tapi mereka tidak lagi mendapatkan jerami. Jerami tidak lagi diberikan kepada mereka. Itu artinya waktu istirahat mereka tidak ada lagi. Tidak ada waktu untuk istirahat. Bahkan tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sedang waktu untuk kerja paksa itu ditambah. Dan itu memang kemauan Fir'aun. Agar orang Israel hubungannya dengan Tuhan diputus. Agar Israel melupakan Tuhan karena kesibukan mereka. Kita hati-hati dengan cara licik iblis. Iblis berupaya untuk memutus hubungan kita dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kita hari ini bisa mendengar firman Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 18, Fir'aun berkata, jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Kemudian ayat 19 menyatakan para mandur mengerti apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Jadi tidak ada yang menyenangkan orang hidup dalam perbudakan. Tidak ada yang menyenangkan kalau orang Kristen hidup dalam perbudakan dosa. Orang Israel pernah merasakan itu. Mereka diperbudak, mereka mengeluh, mereka mengerang, mereka ditindas oleh Fir'aun. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 9, maka seruan itu didengar oleh Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan. Orang-orang yang jadi miliknya terus diperhatikan oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kalau kita melihat orang Mesir menindas orang Israel. Kalau kita lihat orang Israel adalah umatnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Milik Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang ditindas oleh dosa? Jadi kembali kita lihat kenapa orang Israel dibiarkan Tuhan diperbudak oleh Fir'aun. Karena kesalahan mereka, karena dosa mereka. Nah begitu juga secara rohani. Ada orang-orang Kristen yang membiarkan hidupnya dijajah oleh dosa. Bukan karena kesalahan Tuhan, tapi dia membiarkan diri, memperhambakan diri kepada dosa. Kembali dalam ayat pokok kita dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu. Siapa anak ini? Yesus. Jadi maksudnya jika Yesus memerdekakan kita dari dosa, maka benar-benar kita adalah orang-orang yang mengecap kemerdekaan. Jadi sejak kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang merdeka, amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan itu yang Tuhan mau. Jika seorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia jelas sudah dimerdekakan dari ikatan dosa. Juga umat Israel sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa diperhamba oleh Fir'aun, oleh Mesir? Karena kesalahan mereka, mereka memberontak kepada Tuhan. Apa artinya memberontak kepada Tuhan? Tidak taat kepada firman-Nya. Ada orang-orang Kristen yang tidak mau taat kepada firman-Nya. Firman Tuhan tuntun dia tidak mau dituntun oleh firman. Karena itu setiap orang perlu dimerdekakan. Setiap orang perlu kemerdekaan, perlu pengampunan dosa. Alkitab menjelaskan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu memisahkan dari Allah. Saudara. Lalu dalam ayat selanjutnya dari pasal 6 kitab Roma ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karena itu setiap orang perlu keselamatan. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan tatkala kita percaya kepada Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sebenarnya sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah diselamatkan, dia harus hidup dalam kebenaran firman. Harus hidup dalam kebenaran firman. Artinya harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak jadi pelaku firman, kalau tidak mau hidup dalam kebenaran, maka mereka sedang membiarkan diri dijajah atau diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Dan konsekuensinya mereka terima sebagai budak dosa. Dan akhirnya akan mati dalam dosa lalu terima hukuman yang kekal. Jadi saudara, Tuhan itu maha kasih. Dia memberikan kita kemerdekaan dari dosa. Tapi kita jangan salahkan kemerdekaan itu dengan mempergunakan semaunya. Seperti orang Israel, kalau orang Israel tidak mau keluar dari Mesir, maka mereka akan tetap jadi budak di Mesir sampai mati. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini yang Tuhan mau. Saudara. Orang percaya, dia harus mau tinggalkan hidup yang lama. Saudara. Sudah dimerdekakan. Kalau orang percaya tidak mau tinggalkan dosa, maka dia akan mati dalam dosa. Saudara. Kalau orang Israel tidak mau keluar dari Mesir, maka dia akan mati di Mesir sebagai budak. Saudara. Jadi Tuhan mau jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Juga dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Firman Allah katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi orang Kristen merasa, aku kan anak Tuhan, aku orang Kristen, aku percaya, aku pasti dilindungi Tuhan. Lalu mereka berjalan di lorong-lorong yang gelap. Itu bukan maunya Tuhan. Jadi seseorang yang sudah dimerdekakan dari dosa, sudah diampuni oleh Tuhan, jangan lalu seenaknya dengan hidup ini. Maksudnya semaunya dengan hidup ini. Tidak takut Tuhan, hidup maunya sendiri, tidak jadi pelaku firman. Tuhan tidak mau. Jangan jadi orang Kristen yang bukan Kristianos. Kristianos, pengikut Kristus, benar-benar melakukan apa yang Kristus ingin dia lakukan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak Kristianos. Jangan jadi orang Kristen tapi tidak mengikuti teladan Kristus. Tuhan tidak mau. Jangan jadi orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Galatia 5, satu daftar yang panjang yang berulang kali kita dengar dalam ayat 19 mulai dikatakan begini. Perbuatan daging itu telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Paulus berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, terhadap semuanya itu kuperingatkan, warning. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah nanti lihat,
Israel keluar dari Mesir, tapi tidak semua masuk di tanah Kanaan. Tidak semua orang Kristen akan sampai ke tempat yang kekal. Kalau hidup dalam penjajah, kalau hidup dalam hidup dosa, kalau tidak bertobat, kalau tidak menjadi pelaku firman, saudara. Kalau hidup semaunya sendiri, saudara. Orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi pelaku firman, tidak hidup seturut firman, terus hidup mengumbar hawa nafsu, hidup dalam dosa, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Firman Allah jelas dalam Matius 7. Bukan orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Alat penampi itu sudah ada di dalam tangannya. Dia mau pilih yang gandum. Anak Tuhan yang berisi, yang benar-benar hidup dalam pertobatan, yang benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat terus perjalanan umat Israel. Perhatikan, perhatian Allah itu sebenarnya cukup. Dalam Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan itu mendengar. Dia maha mendengar. Tuhan itu tahu. Dia maha tahu. Tuhan itu perhatikan. Dia maha memperhatikan saudara. Tapi kita harus mau diperhatikan oleh Tuhan. Coba kita lanjut dalam ayat 8 dalam Keluaran 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Firman Allah jelas. Aku turun untuk melepaskan mereka. Bukankah Tuhan itu maha kasih? Dan akan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Harus mau dikeluarkan dari Mesir. Orang Kristen harus benar-benar sadar dia sudah dimerdekakan. Dia harus mau keluar dari dosa. Dia harus hidup dalam kebenaran. Ke tempat mana Tuhan tuntun orang Israel? Ke tempat yang berlimpah-limpah. Bukan tempat yang penuh dengan intimidasi, tekanan, penderitaan, dan sebagainya. Tapi tempat yang penuh dengan hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka. Kita bertanya, kenapa Tuhan memperhatikan orang Israel? Kenapa Tuhan melepaskan mereka? Kenapa Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir? Kenapa Allah bawa mereka keluar dari Mesir? Dan kemana Allah bawa mereka keluar dari Mesir? Jawabnya, karena mereka adalah miliknya. Saudara dan saya, kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Kalau kita punya sesuatu sebagai milik kita, maka kita bisa mempergunakan menurut kemauan kita. Kalau kita ini milik Tuhan, maka pasti Tuhan mengarahkan kita supaya kita nanti bersama dengan Dia dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi kenapa Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir? Jawabnya karena mereka adalah miliknya. Jadi ini bicara perhatian Allah untuk kepentingan miliknya. Ini bicara perhatian Allah untuk kepentingan miliknya. Jadi kalau seseorang doanya didengar oleh Tuhan itu Tuhan tahu kepentingan itu bagi orang itu. Tentu hal yang baik yang Tuhan berikan. Jadi kita melihat yang pertama. Karena mereka adalah umatnya atau miliknya. Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Musa diutus oleh Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan pakai Musa untuk kepentingan orang Israel. Sudah sadarkah kita ada orang-orang yang dipakai Tuhan? Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu dan itu orang-orang seimanmu. Tuhan pakai untuk mengingatkan engkau. Keluar dari hidup yang lama. Keluar dari penjajahan dosa. Jadi kita lihat Tuhan utus Musa. Tuhan keluarkan Israel karena Israel adalah miliknya.
Yang kedua, karena Tuhan tidak tahan melihat kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara. Orang Mesir menindas mereka, mereka dijajah Mesir. Memang karena kesalahan mereka. Jadi mereka salah sama Tuhan lalu mereka dibiarkan dijajah di Mesir. Tuhan tidak tahan waktu mereka dijajah oleh orang Mesir. Saudara. Tapi kalau yang menjajah bangga dengan kekerasan yang dia lakukan, maka Tuhan tidak bisa terima. Saudara. Artinya Tuhan itu pasti membela umatnya. Saudara. Kemudian yang ketiga kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Karena seruan mereka sampai ke telinga Tuhan. Kalau Tuhan tolong untuk kepentingan siapa? Pasti untuk kepentingan orang-orang Israel. Saudara. Lalu Tuhan katakan, aku ingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berjanji, dia tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Coba kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini dari pihak Allah. Dia ingat apa yang telah dia janjikan, perjanjiannya dengan Ishak, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, perjanjian yang mengikat. Bukan karena Allah lupa lalu Allah berkata baru dia ingat, dikatakan dalam ayat 2, ayat 24 dari Keluaran pasal 2. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Bukan Allah lupa. Lalu baru ingat? Tidak. Allah selalu ingat sebab dia Allah yang maha tahu. Tapi mengapa disebut lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham dan Yakub? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia melihat umatnya sadar. Tidak ada yang enak hidup dalam penjajahan. Mereka mengerang, mereka ditindas oleh Mesir. Lalu ingat, Allah ingatkan kembali bahwa Allah punya perjanjian dengan nenek moyang mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau Tuhan pakai orang lain, mengingatkan kita. Kalau Tuhan pakai, dia ingatkan kita melalui firman-Nya. Kalau dia ingatkan seseorang melalui firman-Nya, itu satu tanda Tuhan memperhatikan. Tuhan ingatkan kembali. Kita sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Tatkala kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai iblis merebut, merusak perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi kita lihat Israel itu dijajah karena kesalahan mereka sendiri. Orang percaya yang masih diperhamba oleh dosa, dia juga kesalahan dia sendiri. Tuhan sudah katakan kepada Abraham, coba kita lihat dalam Kejadian 15, ayat 12 mulai. Sebelum penjajahan itu Abraham sudah dengar dari Allah. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah, dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Belum terjadi, Allah sudah mengerti. Apakah Allah merancang supaya mereka diperhamba? Tidak. Allah adalah Allah yang maha tahu. Sebelum orang lain berbuat, sebelum kita lakukan, Allah tahu. Allah sudah beritahu. Saudara dan saya, kita dengar firman Tuhan. Allah sudah beritahu kepada saudara dan saya. Apa yang ada di rancangan kita yang tidak baik, dia sudah tahu. Allah beritahu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dia, untuk kepentingan umatnya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa bangsanya akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lalu dalam ayat 14 dikatakan begini. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Tuhan berkata, kalau aku lihat kekerasan dilakukan kepada bangsaku, aku akan turun membela bangsaku. Bukankah Tuhan itu luar biasa terhadap miliknya, terhadap saudara dan saya? Sudah jelas salah bangsa Israel. Tuhan bela maksudnya supaya mereka sadar. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang hidup dalam dosa, lalu masih terima pembelaan Allah, bukan berarti aku kan gak salah.
Tapi kita harus hati-hati. Maunya Tuhan supaya orang itu sadar dan kembali kepada Tuhan. Sudah dimerdekakan. Jadi firman Tuhan jelas digenapi. Kita lihat Keluaran 12 ayat 35 mulai. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Sudah lihat, saudara. Kalau orang itu sadar, lakukan kesalahan, jangan takut. Ada pengampunan dan pemeliharaan Tuhan seperti yang diterima oleh orang-orang Israel. Firman Tuhan jelas bahwa mereka akan merampasi apa yang ada di orang Mesir karena orang Mesir merampas mereka. Dan dibalik oleh Tuhan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Siapa yang mampu membuat hati itu terbalik kembali? Hanya Tuhan yang membuat hati itu. Sehingga kita bisa melihat kegenapan firman Tuhan benar-benar digenapi. Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama 430 tahun. Dan benar Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan 10 tulak. Dan terakhir dengan kematian anak sulung. Dalam Keluaran 12 ayat 29 kita lihat. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Jadi apa yang ditulis? Apa yang diucapkan Tuhan? Apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Benar-benar digenapi. Kalau orang mau sadar, pasti Tuhan genapi, pulihkan kembali. Kita lihat Keluaran 12 ayat 41. Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi Tuhan membalik keadaan bangsa Israel yang Tuhan perlihatkan kepada Abraham. Diliputi dengan kegelapan, saudara. Dibalik oleh Tuhan menjadi terang, saudara. Kita baca Kejadian 15 ayat 12 mulai. Turunlah gelap gulita yang mengerikan itu, artinya Israel akan alami gelap gulita, diperbudak oleh bangsa Mesir, dianiaya, diperbudak dan sebagainya. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dan mereka sadar kesalahan mereka, lalu Tuhan melepaskan mereka dan Tuhan balik keadaan itu dari gelap kepada terang. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil, amin. Mereka dalam kegelapan, dijelaskan jelas, gelap gulita meliputi. Waktu Tuhan perlihatkan kepada Abraham tentang bangsanya. Tapi karena mereka berseru, Tuhan balik menjadi terang. Kita baca Keluaran 10 ayat 21 dan sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau orang mau berbalik kepada Tuhan, hidupnya dirubah oleh Tuhan. Dari tidak ada damai, ada sukacita. Dari gelap menjadi terang, kekurangan Tuhan berikan kelimpahan dan arti kata bukan cuma secara harta, tapi segala sesuatunya dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang mau menyadari kesalahannya. Kapan kita merdeka? Bangsa kita merdeka 75 tahun yang lalu. Kalau kita sampai ke besok, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2020, 75 tahun. Kapan saudara dan saya dimerdekakan dari dosa? Tatkala kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi jangan kita mau diperhamba oleh dosa, saudara. Jadi orang yang sadar, yang minta ampun pasti Tuhan tolong. Kita bisa melihat akhirnya Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Sekali lagi, kalau mereka tidak mau keluar dari Mesir, maka mereka akan menjadi bangsa budak sampai mati. Harus ada tekad untuk merdeka.
Mereka minta tolong Tuhan, berseru, minta tolong Tuhan, berseru, dan mereka mengerang. Adakah orang-orang Kristen yang mau menyadari kalau dia berlaku tidak sesuai firman Tuhan, dia minta pengampunan Tuhan. Dan Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Merdeka atau mati adalah sebuah pilihan. Dan Israel harus menentukan pilihannya. Allah tuntun Israel agar dia dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Bagaimana caranya? Dengan mengutus Musa untuk membawa orang Mesir keluar, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi, merdeka atau mati adalah sebuah pilihan. Israel harus tentukan sendiri. Kalau dia tidak mau keluar dari Mesir, dia jadi bangsa budak sampai mati. Dan untuk mereka mau keluar, maka Allah mendengar erangan mereka, lalu Allah utus Musa untuk keluarkan mereka dari Mesir menuju kepada Israel. Allah mengutus Musa. Supaya apa? Supaya Israel itu mengerti bahwa Tuhan perhatikan, lalu mereka tinggal ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi saudara dan saya, Tuhan tuntun kita melalui firman-Nya untuk kita mau keluar dari perbudakan. Kalau ada orang-orang yang masih hidup dalam perbudakan dosa, harus keluar. Harus bersedia untuk dituntun. Nah, orang-orang percaya juga begitu. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Tuhan bilang kita harus benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Dalam Amsal 1 ayat 10. Kalau orang itu merdeka, yang tidak senang adalah penjajah. Kalau bangsa itu merdeka, yang tidak senang adalah penjajah. Kalau orang Kristen merdeka, yang tidak senang adalah iblis. Dan Amsal 1 ayat 10 berkata begini. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Jadi orang tidak tahu-tahu jadi orang dosa, tidak. Ada yang membujuk lebih dahulu, memperlihatkan secara daging, secara kasat mata sesuatu yang menyenangkan daging. Tuhan bilang jangan mau. Tuhan bilang harus berani berkata tidak. Sebab kalau tetap hidup dalam dosa, dalam daging, dan tidak mau berhenti berbuat dosa, maka pasti mati dalam dosa dan akan menghadapi hukuman Allah. Kapan kesempatan itu ada? Selagi kita hidup. Selagi kita hidup. Selagi orang itu hidup, itu kesempatan. Jangan sampai orang percaya mati dalam dosa karena tidak ada kesempatan. Dia akan dihukum dalam api neraka untuk selama-lamanya. Selagi hidup, Tuhan masih beri kesempatan. Jadi Tuhan mau benar-benar kita, orang Kristen, anak Tuhan, benar-benar merdeka dari dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan sampai hanya jadi orang percaya, tapi tidak hidup jadi pelaku firman. Hiduplah sebagai orang merdeka dan itu kemauan Tuhan. Maka Tuhan tuntun melalui firman-Nya. Tuhan pakai orang lain untuk menyadarkan seseorang dan begitu sebaliknya. Dan kita tahu cara Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat, ikuti terus perjalanan bangsa Israel. Caranya, sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir mengikuti tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Begitu juga dengan orang percaya. Harus ikuti pimpinan. Tiang awan, tiang api. Jadi orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir dalam pimpinan Musa. Tuhan pakai Musa, lalu Tuhan perlihatkan pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Tinggal ikuti. Nah, orang percaya yang sudah keluar dari perbudakan dosa, yang sudah diselamatkan, tinggal ikuti pimpinan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 13 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau hidup di mata Tuhan. Hidup dalam pimpinan roh. Jangan hidup dalam pimpinan daging. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Jadi saudara, kita mengerti bahwa Israel itu dimerdekakan bukan usaha mereka. Mereka tidak akan bisa keluar dari Mesir kalau Allah tidak keluarkan mereka dari Mesir. Kita juga tidak akan dapat hidup yang kekal. Kita juga tidak selamat kalau Allah tidak memberikan karunia kepada kita. Keselamatan itu anugerah, bukan usaha saudara dan saya. Karena kita percaya Yesus, dia beri anugerah kepada kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita melihat di sini, kemerdekaan Israel itu ditandai dengan korban anak domba. Bukan usaha Israel. Tuhan bilang begini, dalam Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Diambil tanggal 10 dan disembelih tanggal 14. Kita lihat Keluaran 12 ayat 1, 3, dan 6, kita perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Diambil tanggal 10, disembelih tanggal 14. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi anak domba ini dikurung selama 4 hari. Itu mengandung pengertian 4.000 tahun. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama 1000 tahun, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi anak domba di sini menggambarkan korban Yesus. Alkitab tidak pernah salah, tidak pernah berubah firman-Nya, tetap sama untuk orang Israel dan untuk kita semua yang hidup pada zaman akhir ini. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi anak domba itu menggambarkan Yesus Kristus. Nah, kita tahu dari zaman Adam, waktu mulai Adam jatuh dalam dosa, dimulainya waktu. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai Yesus disalibkan itu 2000 tahun. Jadi kita melihat bicara 4000 tahun. Maka anak domba Paskah yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Nah, begitu pula kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan anugerah yang Tuhan berikan. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa disebut anak domba? Kita sudah melihat di sini, sudah. Anak domba itu diambil pada tanggal 10. Kemudian dikurung selama 4 hari. Disembelih pada petang hari. Yesus rela mati bagi dosa saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib. Kemudian dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Tapi dia bangkit sebab dia Tuhan dan dia akan datang kedua kali menjemput kita yang benar-benar hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman. Jadi sudah lihat di sini, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi anugerah pemberian Tuhan. Keselamatan itu mahal dan manusia tidak mungkin dapat membeli keselamatan dengan apa dan apapun yang dia miliki. Kenapa? Karena itu korban darah Allah sendiri. Korban anaknya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sesudah merdeka, Israel harus jalan menuju tanah perjanjian. Sesudah merdeka, Israel harus berjalan menuju tanah Kanaan. Keluar Mesir, Israel harus ikuti tiang awan dan tiang api. Orang Israel setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir harus berjalan
dengan mengikuti pimpinan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tidak tersesat, tidak tersandung, karena ada pimpinan tiang awan, tiang api. Terus hanya ikuti. Begitu juga dengan orang percaya. Begitu juga dengan kita, orang-orang percaya. Kita harus ikuti. Kalau mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan, kalau orang Israel tidak mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita melihat apa yang terjadi. Mereka mati di padang gurun. Dalam Bilangan 14 ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk tanah Kanaan. Semua mati di padang gurun karena pemberontakan. Jangan sampai orang percaya, jangan sampai orang yang sudah percaya Tuhan, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, tapi tidak masuk ke sana. Mati di padang gurun dalam arti kata mati dalam dosa, karena tidak benar-benar hidup dalam pertobatan. Jadi sebagaimana orang Israel keluar Mesir, tinggal ikuti pimpinan tiang awan dan tiang api, maka kita juga harus ikuti pimpinan firman Tuhan. Pimpinan Tuhan, coba kita buka Mazmur 119 ayat 105 berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tiap hari sudah, tiap saat kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup harus jadi pelaku firman Tuhan. Sudah. Kita lihat Galatia 5 ayat 1, Tuhan berkata begini. Firman-Nya katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Sebab Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau kita hidup sembrono. Saudara. Dalam ayat 13 dari Galatia 5, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan harus hidup dalam kebenaran. Merdeka atau mati adalah sebuah pilihan. Mari jangan salah gunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terus berjalan sesuai dengan firman. Sampai kapan? Sampai waktunya kita. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dia hadir dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Kita nyanyikan pujian ini, kita yakin yang sudah memperhatikan kita, memerdekakan hidup kita. Kita mau terus hidup dalam kemerdekaan. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa.
Genapi Tuhan firman-Mu atas. Kembali sekali katakan, Yesus Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus Kau Tuhan. Mari angkat tangan kananmu. Dia layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu Tuhan, rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, Tuhan mau pakai kita jadi alatnya. Kita katakan kembali, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Ibu Gembala akan berdoa. Kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat itu tangisan erangan bangsa Israel menggerakkan hati Tuhan untuk turun tangan, menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan perbuatan besar, menggerakkan hati Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Pagi hari ini, mari biarlah kita dengan hati yang cinta akan Indonesia, dengan hati yang akan cinta akan seluruh dunia ini, dengan hati yang cinta kepada seluruh keluarga dan bahkan diri kita sendiri, untuk bebas dari dosa, bebas dari dosa. Mari kita keluarkan isi hati kita, kita keluarkan isi hati kita, kita mengerang di hadapan Tuhan. Seruan kita menggerakkan hati Tuhan, seruan hati kita membuat Tuhan bekerja, bergerak, melakukan sesuatu untuk keluarga kita, melakukan sesuatu untuk bangsa yang kita cintai. Mari pagi hari ini, biar kuasa darah Yesus melakukan perbuatan yang besar. Ada satu pembebasan, ada satu kegerakan yang luar biasa,
rindu melihat perbuatan-Mu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Kami cinta negeri kami. Kami cinta jemaat. Kami cinta keluarga kami. Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Katakan ku berdoa Indonesia. Ku berdoa, ku berdoa. Ku berdoa Indonesia. Ku berdoa bagi Indonesia. Sekali lagi, haleluya. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah masih. Ya Allah Ramayasi, Allah masih kita Jesus. Oh, ya Allah masih Allah masih Allah maya takku Allah masih. Oh, glory, glory. Ore, Allah masih Allah masih Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau mati dalam dosa kami. Kami tidak mau mati dalam perhambaan dosa. Kami melihat Tuhan keadaan negeri kami yang penuh dengan tekanan-tekanan kuasa dosa. Lihat keadaan ekonomi yang sulit membuat orang-orang gampang melakukan perbuatan dosa. Kami melihat Tuhan keadaan negeri kami yang penuh dengan luka-luka karena dosa. Bapa, kami rindu tangan-Mu melakukan sesuatu perbuatan yang besar untuk negeri kami. Kami ingin melihat negeri kami bebas dari korupsi. Kami ingin melihat negeri kami bebas dari begal. Kami ingin melihat negeri kami bebas dari pelecehan seksual. Kami ingin melihat negeri kami bebas dari intimidasi Tuhan. Aku melihat ceritaan para wanita. Aku melihat ceritaan anak-anak. Aku melihat anak-anak Tuhan mereka yang memerlukan kasih sayang dari orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan juga Tuhan buka jalan. Kami melihat satu kemakmuran. Kami ingin melihat satu rasa damai. Kami ingin melihat rasa sukacita kembali untuk kami semua. Bapa, pulihkan kami. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu dengan kasih sayang. Tuhan, pulihkan Tuhan negeri kami. Tuhan, pulihkan jemaat Tuhan di tempat ini dengan sukacita, damai, sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mengerang untuk negeri kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh tinggal di tempat ini. Kami boleh merasakan diberkati oleh Tuhan. Dan kami cinta negeri kami. Kami cinta pemerintah kami. Kami cinta seluruh aparat. Kami cinta Tuhan semua yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah selayaknya kami yang hidup dalam kemerdekaan ini Tuhan, memikirkan negeri yang kami cintai, membela negeri yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan hikmat yang dari surga. Berkati dengan pelimpahan firman Allah untuk memperkaya pengetahuan akan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati kami semua sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dengar memberikan satu keputusan buat pribadi, lepas pribadi, untuk benar-benar tidak hidup dalam tekanan dosa dan memilih hidup merdeka, dipimpin oleh firman Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.